pagi, Selamat khair. Semangat ya. Tetap semangat di pagi hari ini. Ingat, apapun masalah dalam hidup yang penting penampilannya harus kece. Ya. Apalagi buat perempuan di luar sana harus tetap terlihat cantik. Ingat, cantik itu tidak harus tinggi, tidak harus langsing, Tidak harus gemuk, tidak harus kurus. tidak harus berambut panjang. Tidak harus rambut pendek. Cantik itu harus kayak aku. Tapi aku seneng banget kalau memulai hari itu harus menjaga penampilan. Iya dong. Harus keren, harus cakep, bersih, dan gak bau keringat. Betul, itu penting. Karena lucu banget. Dan mulutnya harus wangi, jangan bawang ya. Dan harus pakai baju keren kayak baju Karen Delano yang terbaru ini. Karena secantik apapun dari atas sampai bawah, kalau misalnya tidak bisa menjaga kebersihan gigi, badan, itu kayaknya langsung gimana Ini gitu. yang sekarang nih, yang sekarang nih. Yang ini keren banget. Kamu Kenapa datang? coba? Karena bintang tamu kita yang pertama, dia adalah seorang queen maker. Dia tahu bagaimana membuat perempuan menjadi cantik dan merasa lebih cantik lagi. Betul. Dan ini prestasi ya, karena dia kemarin membuat national event Pagelaran. seperti international. Yes, ini karya. Ini karya, tolong yang kayak gini tuh diviralkan. Ini karya. Ya, Miss Mega Bintang Indonesia 2024 kemarin baru saja digelar. Dan kita akan langsung panggilkan ini bintang tamu pertama, orang di balik Miss Mega Bintang Indonesia. Di pagi-pagi ambiar seorang queen maker, ini dia, the one and only Ivan Gunawan. Masuk dong. Apa kabar? Halo, good morning. Baik, sehat. Karena apa? Dia tuh bisa mewujudkan mimpi para wanita yang punya mimpi yang sangat luar biasa sekali. Yes, betul sekali. Jadi kemarin hari Minggu itu kita sampailah di malam final Miss Mega Bintang Indonesia. Ada 49 finalis. Tadinya ada 50 finalis, tapi satu finalis mengundurkan diri. Ya. Kita perjalanan, kita berawal dari tanggal 3. Itu startnya dari Jogja. Ya. Banyak aktivitas di Jogja. Yang paling serunya adalah aku kemarin bikin fashion show di Candi Sewu. Melibatkan 4 desainer Indonesia yang berkolaborasi dengan Batik Iwan Tirta. Dan yang gak kalah serunya adalah teman-teman desainer ini membuat kreasi busana, yang mana busananya itu nanti dijual di butiknya Iwan Tirta dan keuntungannya dikembalikan kepada pengrajin batik. Tapi juga ada makna dan juga ada cerita di balik semua itu. Yes. Nanti kita akan Dan cari tahu. yang lebih seru lagi kemarin di Jogja juga kebetulan aku ditemenin sama Gusti Bendoro. Ya, jadi kita keliling Jogja benar-benar menikmati kuliner, dan terakhir 49 finalis itu belanja di Malioboro. Nanti kita akan cari tahu ceritanya seperti apa, tapi sebelumnya kita ucapkan selamat untuk penyelenggaraan Miss Mega Bintang Indonesia 2024 dan kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar, Ivan Gunawan sukses menggelar Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Ini buat pageant lovers. All my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Geger, geger, geger. Pada tanggal 19 Mei lalu, Ivan Gunawan menggelar pagelaran akbar Miss Mega Bintang Indonesia 2024 di Istora Senayan. Kita lihat yuk kemeriahannya. Ladies and gentlemen, welcome to Miss Mega Bintang Indonesia 2024. The winner of Miss Mega Bintang Indonesia 2024 is Nova Liana. Watch me dance the night. Wah beneran deh, dari awal sampai akhir acara bikin merinding ya. Tapi banyak sekali ide-ide out of the box yang terjadi loh di acara ini. Kira-kira nominal uang yang keluar berapa ya Kak Igun? Tetap di pagi-pagi ambiar, geger. Could dance, I could dance, I could dance, dance the night. Mewah banget. Miss Mega Bintang Indonesia 2024 ya. Itu
itu kayak pagelaran bukan di Indonesia ya, itu luar Ya, biasa. Standar kemarin internasional. itu kan memang bukan di Indonesia. Di mana? Istora Senayan. To the next level. Apa yang bikin beda sih dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya? Ya, jadi selain di dua kan kota, sebenarnya kan aku mulai mengawali beauty pageant itu pada zaman pandemi kan. Iya. Waktu itu Aura. Aura itu aku lagi mau buat pemilihan dan ternyata kita semuanya nggak boleh kemana-mana kan, lockdown kan. Jadi akhirnya acaranya bikin ngumpet-ngumpet, keluarlah Aura ya kan. Sudah gitu zamannya Sofia Rogan itu Ya. masih COVID ya kan. Nah terus udah gitu pas zamannya Andina juga masih COVID. Jadi zamannya Ritasha itu adalah pemilihan pertama yang aku buat Ya. gitu. Pada waktu itu kan kapasitas penontonnya hanya 1.000 orang dan merasa kurang gitu karena merasa banyak yang nggak diundang, banyak yang nggak bisa lihat langsung gitu. Jadi kemarin akhirnya pilih di Istora Senayan supaya bisa memenuhi keinginan pageant lovers untuk bisa nonton langsung. Berapa kapasitas kemarin yang datang? Sebenarnya tuh sekitar 4.000. Wow. Ya, sekitar 4.000 tapi kemarin kurang lebih sekitar 3.000-an lah gitu. 3.000-an ya. Ya. Ini jadi pertanyaan juga buat pageant lovers barangkali untuk pertimbangan pemenangnya itu gimana sih untuk sampai akhirnya memilih top 6 sampai akhirnya terpilihlah Novaliana sebagai Miss Mega Bintang Indonesia, juara 1 sebagai Miss Grand Indonesia yang akan dikirim ke internasional. Oke, jadi yang pasti adalah tahun ini saya punya 6 lisensi internasional. Berarti secara tidak langsung ada 6 orang pemenang yang akan berlaga di tingkat internasional gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah pemenangnya 6 gitu. Oke. Tapi sebagai Miss Mega Bintang keluarlah Nova. Jadi pemilihan ini kan dari tanggal 3 sampai tanggal 19 kemarin. Ya. Butuh waktu yang begitu panjang. Lebih 2 minggu. Jadi saya mencari perempuan yang komplit, yang sesuai dengan senjata saya nantinya untuk bisa berangkat ke internasional gitu. Oke. Tapi kan ada juri katanya ketika pas malam final. Jurinya saya seorang aja. Why? Kenapa? Biasanya kalau kita lihat kan ajang yang lain tuh jurinya banyak Iya, sekali. kenapa Kenapa kalau kali ini dan juga yang sebelumnya jurinya cuma Ivan Gunawan? Ya karena saya nggak mau kalau ada juri biasanya nanti jurinya disalahin kenapa pilih dia, kenapa pilih itu gitu kan. Tapi saya kemarin pas tanggal 12 pas preliminary saya juga undang Mbak Ati untuk bisa menjadi juri, untuk bisa memilih Best in Evening Gown dan juga Best in Culture Festive. Jadi aku waktu kemarin ada 15 juri panel, mereka memilih desainer terbaik buat 2 kategori tersebut. Tapi kalau memilih sosoknya untuk bisa berangkat ke internasional, saya mohon maaf tidak melibatkan siapa-siapa gitu. Jadi pas malam final kemarin, Karen lihat sendiri kan, aku duduk as a penonton gitu. Karena dari awal mulai acara, aku udah tahu siapa yang masuk top 20, siapa yang masuk top 10, siapa yang menang. Oke, berarti sebelum acara dimulai itu sebenarnya Ivan Gunawan sudah tahu dia akan jadi pemenangnya? Udah. Oke, kita mau kasih lihat juga ini satu artikel. Ini pertanyaan dari netizen karena dibuat begitu mewah sekali rangkaian acara lebih dari 2 minggu. Ivan Gunawan gelar Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Super mega dan juga mewah. Netizen, habis berapa sih Gun? Wah, bro, habis berapa? Ya kalau aku ini kan memang alhamdulillah tidak disupport dari mana-mana, ya kan, tidak disupport dari pemerintah, nggak support keuangan, dari mana-mana nggak support. Tapi saya hidup dari para sponsor gitu. Jadi saya harus bisa menghidupi 6 orang ini dan mencukupi kebutuhannya sampai ke acara nanti internasional gitu. Jadi ya alhamdulillah yang penting sponsor aku happy, semuanya happy dari awal mendapatkan porsinya masing-masing gitu. Kita tahu kok, kita paham. Kan Ya paham lah kalau kita kerja di Brownies berapa sih tiap hari, gimana caranya biar bisa bikin. Iya. Ya Sabar. Tapi luar biasa. paling juga kalau di Brownies paling dapat hidung, ya kan? Ini ya, ketika banyak sponsor, mereka percaya sama Ivan Gunawan bisa bikin satu acara yang juga bisa membantu produk-produk ini juga. Iya, berkembang. jadi aku tuh sebenarnya misi aku pertama adalah memperkenalkan budaya Indonesia ke tingkat internasional. Contohnya lewat aku sekarang punya komitmen untuk mengawali kompetisi aku di kota kedua. Ya kan, kalau sekarang kan kita mulai dari Jogja kan, gitu. Nah, nanti tahun depan saya akan kemana lagi nih? Ini masih dalam pertimbangan gitu. Dan sebenarnya kan platformnya adalah di YouTube gitu. Jadi worldwide tuh mereka nonton, bahkan orang dari Filipina, dari Latin Amerika, dari Thailand, mereka ngeriak aku punya acara gitu. Dan positif ya. Kita juga mau kasih lihat buat sobat Abiar di rumah.
Ini ketika penyelenggaraan Miss Mega Bintang Indonesia 2024 ternyata banyak sekali ide-ide out of the box dari seorang Ivan Gunawan, termasuk hadirnya seorang Loli Unyu kemarin. Kita masih lihat dulu. Aduh tuh kamera begini Pak. Semuanya tahu slogannya grup lawak legendaris Warkop adalah tertawalah kamu sebelum tertawa itu dilarang. Menurut kamu, kalau benar-benar tertawa itu dilarang dan semuanya harus serius. Gerak. Loli Unyu tuh bajunya temanya lagu cinta ya, Laksmana ya. Ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, kalau nggak salah Bunda Korla kan memberikan pertanyaan ya Iya. untuk mereka yang masuk ke top 6 kalau nggak salah ya. Ya. Nah sekarang ini ada beberapa nama diantaranya Komeng, kemudian juga tadi ada Ada Limbat, Ya, kok bisa ada begitu? Mazaya, ada anak kecil, ada Chef Kenapa Arnold. kepikiran mereka nama-nama itu? Ya kan kita berada di panggung entertainment ya, jadi penanyanya itu memang dari public figure yang bermacam-macam profesi gitu. Pas aku bilang aku mau dong yang nanya Limbat, semua Mas Indra Yudhistira semua panitia, hah Limbat gimana cara ngomong? Ya tapi ya itulah kita gitu kan, kita kan biasa kerja di TV, kita butuh satu suguhan, satu hiburan gitu kan. Biar Sometimes ditegang terus ya. out of the box aja, pengen keluar dari zonanya. Oke, jadi gitu. bukan cuman kompetisi tapi juga entertaining gitu ya? Iya, jadi kenapa aku pilih Ibu Owner Loli Unyu itu dia nyanyi itu di acara pas lagi iklan ya gitu. Jadi lagi off airnya gitu, karena kan kalau di acaranya benernya tuh nggak ada penyanyi, cuman Caleb doang yang ngiringin Grand Sister. Jadi seneng loh bisa jadi jembatan buat orang lain tuh seneng banget gitu. Dan And that's what you did selama ini. ya jadi aku tuh pengen mematakan bahwa banyak orang yang selalu dengan mudahnya merendahkan orang lain, tidak memberikan kesempatan orang lain untuk bisa berkembang. Ya. Karena mendapat tempat itu mendapat tempat itu orang itu bisa ngerasain Ya, diberi- sesuatu yang bahagia yang kita nggak bisa. Apresiasi dari Iya orang lain, gitu. betul. Jadi makanya aku siapin baju buat Loli, Tapi aku keren siapin loh. panggung, aku siapin LED gitu, dan dia benar-benar terharu karena kemarin itu ternyata bridgingan dia mau ulang tahun. Jadi dia bilang, Pak Igun, ini kado terindah di ulang tahun aku. Tapi sebetulnya bukan hanya untuk seorang Loli ya, ini buat siapapun saja bahwa ternyata mimpi itu bisa dikejar dan juga bisa diciptakan dan juga Ya. diraih ya. Salah satunya apa yang diberikan oleh Ivan Gunawan untuk para beauty queen, untuk para finalis, termasuk juga juara beberapa tahun yang lalu yang sempat menghilang. Ini jadi pertanyaan ketika dia muncul kemarin, Sophia Rogan, kita tahu kemarin juga kayaknya di Istora Senayan banyak mendapatkan dukungan luar biasa dari pageant lovers, menyebutkan nama Sophia Rogan, kemana aja selama ini jadi Sophia kan Rogan? Sophia Rogan tuh selama ini kuliah di London, ya kan. Walaupun dulu sempat ada huru-hara kecil lah, tapi namanya rumah tangga ada huru-hara itu kan biasa ya. Tapi yang namanya orang tua itu kan nggak ada mantan anak gitu kan, pernah jadi anak kan nggak ada gitu. Ya. Jadi ya aku berusaha untuk tidak punya kesel, nggak punya apa segala macam gitu. menaruh Jadi apapun. ya udah, kemarin adalah momen yang sangat penting gitu kan. Jadi aku juga udah lama nggak ketemu Bella gitu kan, udah lama nggak ketemu Sophie. Jadi ya udah kita sekalian silaturahmi rame-rame ketemuan di sana. Oke, buat Ivan Gunawan, satu kalimat yang bisa menggambarkan Miss Mega Bintang Indonesia 2024 ketika akhirnya alhamdulillah terselenggara dengan sukses. Buat seorang Ivan Gunawan secara pribadi. Dreams come true. Dreams come true. Dan kita akan melihat bersama-sama, ini juga mimpi yang menjadi kenyataan bagi keenam pemenang dari Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Let's go. Kita akan sambut bersama-sama buat Sobat Ambiar. Untuk pageant lovers Indonesia, di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan para pemenang. Ini mereka sangat luar biasa sekali mengikuti rangkaian acara sampai akhirnya kemarin terpilihlah 6 pemenang, termasuk Novaliana sebagai Miss Grand Indonesia akan dikirim ke Miss Grand International 2024. So please welcome top 6 Miss Mega Bintang Indonesia 2024 World Top Model Indonesia.
Anindya Kupita, World Top Model Indonesia 2024. Wow! Miss Aura. Miss Planet Indonesia 2024. Miss Eco Indonesia 20. Ya, ini. Sobat Ambiar, inilah dia top 6 or the winners of Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Congratulations! Win. Semua di sini di pagi-pagi Ambiar mengucapkan terima kasih.
Silakan boleh duduk bergabung bersama kita di belakang, kita ngobrol-ngobrol. Ini dia Top 6 Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Gimana dengan pageant lovers? Apakah di antara mereka ada yang menjadi favorit kalian? Karena kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa portal pageant, mereka-mereka ini selalu masuk menjadi mega favorit ya. Kita ucapkan selamat buat Nova Liana. So, Miss Grand Indonesia 2024, title-nya sekarang ada di kamu. Ketika nama kamu disebutkan, apa dalam pikiran kamu saat itu? Yang pertama ya. Oh sorry, boleh pakai mic di belakang kamu? Oke, thank you. Yang pertama pas disebutkan pemenangnya Nova Liana. Wah langsung, hah? Beneran ini menang? Langsung bersyukur. Ya Allah ternyata aku diberikan kesempatan tahun ini melalui Kak Ivan Gunawan. Terima kasih kakak. Kenapa Ivan Gunawan kalau aku lihat kok ketika dia lagi ngomong kamu kayak agak sedikit terharu? Oh saya bukan terharu, tapi saya itu bisa melihat orang, di kemudian hari. Jadi saya tuh nggak pernah melihat orang yang ada di dekat saya hari ini. Tapi saya melihat dia, saya gimana ya, kalau mungkin aku bukan peramal ya, tapi aku tuh punya kelebihan untuk bisa punya kelebihan, punya insting. Aku bisa, kalau misalnya contoh ya, aku lagi menggarap kemarin acara Miss Mega Bintang. Kalau aku merem, itu aku udah berasa ada di situ. Jadi aku tahu panggungnya aku maunya kayak gimana, ini kayak gimana. Sama halnya seperti mereka berenam. Tanpa mereka sadari, saya tuh perhatiin mereka berenam ini setiap hari. Dari awal datang? Dari awal datang. Nggak dari awal datang sih nggak terlalu kelihatan ya. Saya lebih mengamati mereka ini dari mereka babak preliminary atau babak semifinal gitu. Karena babak semifinal itu saya sudah bilang bahwa malam hari itu bukan malam fashion show. Tapi itu adalah malam di mana saya akan menentukan siapa yang masuk top 20. Gitu kan. Dan menjadi seorang beauty queen, dia tuh harus punya shine. Dia harus punya sinarnya gitu. Jadi di atas panggung itu saya punya penilaian tersendiri. Siapa yang kira-kira bisa satu chemistry shine. Karena shine aku kan berlebihan ya. Jadi harus dibagi-bagi. Ya, jadi harus dibagi-bagi gitu. Nah, kaliannya selamat ya. Dan ini juga menjadi hat-trick buat Sumatera Selatan. Selamat pagi buat Sumatera Selatan karena back to back-nya 3 tahun berturut-turut Andina Juli. Dan itu sebenarnya nggak di planning ya kan. Kan kata bilang sekarang namanya Miss Mega Sumatera Selatan. Jadi karena saya jujur, saya nggak pernah melihat Tawana dari Kepulauan Riau, saya nggak pernah lihat Nova dari Sumatera Selatan. Di saat mereka sudah bersama dengan saya melihat siapa mereka. Dan karakter mereka itu seperti apa. Bisa nggak kira-kira mereka ini bekerja dengan saya selama 1 tahun. Dan mata-matanya kan banyak. Di makeup ada, di wardrobe ada, di tukang rambut ada. Jadi kamu cuma mata-mata ya memperhatikan mereka? Iya, karena Jadi ada laporan gitu Kak? Jadi ada laporan, ada setiap hari gitu. Ada yang laporan hari ini siapa yang perform, oh ini, siapa hari ini yang terlambat, oh ini. Siapa hari ini yang ngebosi, oh ini. Jadi semuanya datanya ada di aku. So buat nanti calon siapapun itu yang mengikuti Miss Mega Bintang 2025 udah tahu ya itu salah satu Itu salah satu. Ivan Gunawan. Betul. Saya mau ke Tawana Sheldrick. Ini salah satu mega favorit juga. Tawana Sheldrick dikirim akhirnya Miss Elite Indonesia. To last standing bersama dengan Nova Liana. Tawana Sheldrick itu transformasinya luar biasa sekali. So, ketika kamu akhirnya berada di to last standing dengan transformasi kamu, usaha kamu yang kamu lakukan, apa yang ada dalam benak kamu saat itu? Dengan segala usaha kamu. Pastinya aku merasa relief karena ini juga pageant pertama aku. Jadi buat aku ini achievement milestone tertinggi untuk diri aku sendiri. Ya, jadi aku puas sekali walaupun tulas standing itu bagiku udah paling mantep sih. Top 6 juga Top luar 6, biasa sekali loh ya. Selamat dengan transformasinya dan kita juga berharap yang terbaik buat kamu di ajang internasional. Sementara buat Ola Levina, so Miss Planet Indonesia 2024. Yang kita dengar kaki kamu lecet-lecet ya, sampai karena nggak boleh lepas high heels apa gimana sih ketika acara? Iya, jadi sebenarnya bukan yang nggak boleh lepas high heels, tapi memang nggak ada kesempatan untuk lepas high heels. Jadi lepas high heels itu cuman latihan awal ya. Latihan awal boleh pakai
boleh pakai sneakers. Terus kemarin ada tuh sampai ada nempel-nempel apa tuh? Lecet, sampai lecet. Coba kasih lihat. Coba kasih lihat. Ada selotip, ada apa segala macam. Tahu nggak sih? Kayaknya aku tahun depan ya, kalian aku mau minta sponsor koyo ya. Jadi anak-anak aku itu kemarin sini koyo, sini koyo, sini koyo, sini koyo gitu. Sama tempat refleksi kali ya. Iya. Boleh cerita nggak gimana sampai lecet-lecetnya itu? Sebenarnya banyak ya Kak suka dukanya. Kemarin itu kaki Ola itu karena mungkin heelsnya kemarin ketika latihan sebelum karantina itu putus. Jadi ketika karantina stok banyak heels dicoba satu-satu ternyata pada nggak enak kan heelsnya jadi bikin kaki lecet dan bengkak. So itu perjuangan kamu. Tapi untuk get to know Miss Planet Indonesia. Miss Planet Indonesia. Buat semuanya, mohon maaf karena waktu kita singkat, kita nggak bisa memberikan semua pertanyaan untuk masing-masing. Tapi katanya bener nggak sih, abis ini mereka akan pergi ke Thailand, mau ngapain sih ceritanya? Ya, jadi mereka akan bebenah diri. Maksudnya ya. bebenah diri itu apa? Ya, jadi diri kayak gimana tuh? Kayak kita gitu? Kayak kita? jadi kan ini namanya ajang beauty pageant. Yes. Wanita-wanita ini adalah wanita-wanita super yang berbeda dari wanita-wanita lainnya, gitu kan? Mereka akan berlaga di ajang internasional melawan puluhan wanita cantik yang ada di internasional. Mereka rata-rata sudah mengawali karirnya itu dari umur belasan tahun, ya kan, untuk bisa menyempurnakan diri mereka. Nah, kalau ini kan mereka hadir dari backgroundnya masing-masing ya. Jadi memang harus ada sentuhan-sentuhan mega bintang gitu. Dan tahun ini saya nggak main-main karena mendapatkan kolaborasi atau sponsor dari rumah sakit terkenal di Thailand gitu. Jadi mereka ditangani oleh orang yang tepat. Karena dokter Kosit sendiri ada ahli THT, jadi nggak sembarangan dan dikerjakannya juga di rumah sakit, jadi sangat aman banget. Gitu. Oke, so Anindya Gupta, Anindya Gupita, maaf ya, kamu siap untuk dikirim ke Thailand untuk apa itu perawatan dalam tanda kutip? Kalau orang bilang ketok magic kan, ketok magicnya Kak Igun. Aku siap, pasti siap. Aku percaya Kak Igun. Jadi dia selain ketok magic nanti juga mau lip sync di Thailand. Buat Olivia Stefani ya, dan juga buat Yulinar Fitriani, boleh silakan berdua sama-sama berdiri di sini. Boleh ajakin Sobat Ambiar karena kita juga harus commercial break. Kalian boleh pegang mic masing-masing. Tolong lihat ke kamera, so silakan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Silakan buat kalian berdua, kita berikan kesempatan. Jangan kemana-mana, tetap kembali lagi di Pagi-Pagi Ambiar.